Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini pelajaran fisika kelas 11 akan membahas tentang pokok bahasan KD.12 tentang pemanasan global. Baiklah anak-anak, mari kita mulai. Berbicara tentang pemanasan global, maka erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan efek rumah kaca. Karena pemanasan global menyebabkan efek rumah kaca. Pada bab kali ini, yang kita bahas adalah tentang KD.12 yang isinya menganalisa gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Diharapkan kalian setelah melakukan proses belajar mengajar tentang pokok bahasan ini, kalian dapat menjelaskan pengertian efek rumah kaca, dapat menyebutkan penyebab terjadinya efek rumah kaca, dapat mendeskripsikan dampak efek rumah kaca, dan yang terakhir dapat atau menemukan cara untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca. Kalau kita berbicara tentang efek rumah kaca, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan efek rumah kaca itu? Sebagai gambaran, kita mendeskripsikan itu sebuah rumah terbuat dari kaca. Kalau nanti ada cahaya masuk ke dalam rumah, cahaya itu akan terperangkap di dalam rumah tersebut. Akibatnya, panas di dalam rumah itu semakin meningkat. Dari gambaran tadi, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan efek rumah kaca itu hanyalah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca. Karena apa? Karena di sana bumi mendapat panas dari matahari dan panas tersebut terperangkap oleh atmosfer bumi. Jadi gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi tersebut. Dari pengertian yang kita dapat tadi, kita sudah memiliki gambaran bahwa inti dari efek rumah kaca itu adalah adanya cahaya yang menuju rumah tersebut dan cahaya terperangkap tidak bisa dipantulkan kembali. Itu gambaran kecil. Secara gambaran besar, maka sesungguhnya yang disebut efek rumah kaca di bumi ini yaitu terperangkapnya sinar matahari di atmosfer bumi kita yang tidak bisa dipantulkan kembali karena adanya zat-zat yang menyebabkan cahaya tersebut tidak bisa kembali lagi dipantulkan. Jadi kesimpulannya, kesemua tersebut ada penyebabnya. Lah penyebabnya apa? Mari kita kaji
sebagai berikut. Penyebab efek rumah kaca tidak lain dan tidak bukan karena adanya gas-gas di atmosfer bumi ini yang menyebabkan cahaya tidak bisa dipantulkan lagi dan terperangkap di dalam bumi. Gas-gas tersebut adalah gas dioksida, saya ambil pen dulu ya biar jelas ya. Jadi gas-gas tersebut yang menyebabkan tidak bisa terpantulnya cahaya matahari lagi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gas karbon dioksida atau CO2, gas metana CH4, ozon, nitrous oxide, dan yang lebih populer adalah CFC. Ya. Itu karena apa? Jika konsentrasi gas-gas rumah kaca ini meningkat karena tidak bisa dipantulkan lagi dan terperangkap di dalam atmosfer bumi, maka panas di bumi semakin besar, atau panas efek dari peristiwa tersebut di bumi semakin besar, yang sering kita sebut dengan efek rumah kaca. Anak-anak sekalian, kalau kita bicara tentang bab ini, itu erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ada istilah bumi kita semakin panas? Bumi kita seakan-akan tidak bersahabat. Ya, banyaknya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan dan yang disebabkan oleh panas bumi itu, yang mengancam kehidupan umat manusia. Karena sesungguhnya panas di dalam bumi tersebut atau panas yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada kesempatan kali ini akan kita uraikan dampak dari efek rumah kaca. Yang pertama, dampak yang paling umum yaitu terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Pergantian musim yang tidak stabil dan tidak teratur menyebabkan kehidupan umat manusia di bumi dipertaruhkan. Yang kedua, dengan meningkatnya suhu di permukaan bumi karena panas tadi menyebabkan meningkatnya permukaan air laut karena es di kutub sebagian atau sebagian pula di kutub sebelahnya mencair. Jadi dampak yang kedua, pemanasan global atau efek rumah kaca itu dapat meningkatkan permukaan air laut. Kalau ini terus maka bumi terancam akan tenggelam. Dampak berikutnya yaitu gangguan ekologis. Dengan perubahan panas yang besar menyebabkan banyaknya hewan-hewan yang ada di permukaan bumi, kehidupannya juga dipertaruhkan. Untuk sebab itu, maka perlu kiranya kita harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyelamatkan bumi ini akibat pemanasan global atau efek rumah kaca. Tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi efek rumah kaca?
Maka pada kesempatan kali ini akan kita bahas poin per poin agar kita dapat berkontribusi dalam penyelamatan bumi secara global tentang efek rumah kaca. Yang pertama, tindakan penghijauan. Efek rumah kaca dapat kita kurangi atau mungkin juga secara bertahap dapat semakin berkurang dan berkurang dengan jalan kita melakukan penghijauan atau penanaman banyak tumbuhan di sekitar kita. Yang kedua, hindari penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Maka perlu adanya alternatif-alternatif lain yang kita gunakan supaya dalam kehidupan sehari kita tidak terlalu boros atau tidak berlebihan dalam menggunakan bahan bakar fosil. Misalkan dengan menggunakan tenaga listrik. Berikutnya, tindakan kita yang dapat menyelamatkan bumi ini dari efek rumah kaca adalah stop penggunaan CFC. Alat-alat yang dulu menggunakan CFC seperti mesin pendingin atau AC, kulkas, maka perlu alternatif lain penggunaannya atau teknologi baru sehingga alat-alat tersebut tidak menggunakan CFC lagi. Sedangkan yang terakhir, yang sering terjadi di saat pembukaan ladang, yaitu terjadinya atau melakukan tindakan pembakaran hutan untuk mendapat lahan baru. Seyogyanya kita bisa menghindari sebagai umat manusia agar bumi kita ini selamat dari ancaman efek rumah kaca. Nah, anak-anak sekalian, sudah saya paparkan dari mulai awal, dari mulai pengertian, dari mulai penyebab, dampak, dan cara kita mengurangi efek rumah kaca. Seyogyanya semua dari pelajaran ini dapat kita ambil dan harus kita tindaki nyata agar kehidupan kita aman sejahtera, hidup bahagia, dan terhindar dari bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan manusia di bumi ini akibat efek rumah kaca. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk KD 3.12 ini. Semoga dari pembelajaran ini membuka wawasan kita semua sehingga kita lebih berhati-hati dan kita ikut serta dalam pengurangan tindakan-tindakan yang menyebabkan efek rumah kaca. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.